Nah, jadi kalau Abdi Sleng hanya sebagai direksi atau komisaris PT Telkom, menurut saya masih kurang kapasitas Jokowi memberi hadiah buat Abdi Sleng. Ini menurut saya gitu. Harusnya lebih lagi ya? Harusnya dia bisa menunjuk menteri atau bisa ditunjuk sebagai menteri. Seharusnya. Bahkan apalagi saya gitu kan, mungkin peran saya dibanding Abdi lebih besar saya. Baik dalam pengalaman maupun pendidikan. Jubir Jokowi. Tapi saya pikir adalah belum nasibnya, karena pernah saya ngomong sama Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Khalil Channel. Kali ini kami akan mewawancarai sahabat saya, Bapak Farhad Abbas, yang Dr. Farhad Abbas SHMH. Beliau ini adalah selain artis juga advokat profesional dan cukup terkenal di Republik ini. Dan sekarang beliau ini adalah ketua partai Pandai. Nah, ini beliau ini luar biasa ini. Jadi saya ingin berbincang-bincang masalah Abdi Sleng ini yang diangkat oleh pemerintah, ya, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris di Telkom, PT Telkom. Dan dengan diangkatnya ini heboh, ya, terutama terhadap bursa saham. Di bursa saham itu dengan masuknya Abdi Sleng itu turun sampai 3% saham Telkom itu. Nah, memang sudah di beberapa media sosial ditanya-tanya memang akibat dari Abdi Sleng ini. Nah, saya baca di Instagram Farhad itu ada masalah, ya kayaknya ada masalah mengomentari pengangkatan Abdi Sleng ini. Bagaimana menurut Bung Farhad masalah pengangkatan Abdi Sleng ini sebagai komisaris Telkom? Ya, ini Dr. Herman Kadir, mantan anggota DPR, punya YouTube channel. Ya. Gitu, saya sudah sering nonton sama punya YouTube itu, Pak. Saya pikir harusnya orang yang pertama diwawancara saya itu apa? Ini telat ini. Mungkin saya udah nggak ngetop lagi di agak belakangan nih kayaknya. Nah, jadi begini, Bang. Kalau Farhad Abbas itu ngomong, saya tuh kalau saya memuji belum tentu saya memuji gitu. Bisa juga itu saya menyindir. Jadi komen saya itu saya bingung apa yang saya ngomong itu. Kalau saya komen marah-marah nanti dibilang saya iri. Saya ini kan juru bicara tim sukses Jokowi dari Partai PKB waktu. Betul. Kami ada 100 orang. Jubir semua itu. Juru bicara untuk memperjuangkan kemenangan Jokowi 2019 tersebut. Nah, kemudian kita punya ada BPJS biar Pak Jokowi saja, kemudian ada aliansi Jokowi, itu semua masuk ke situ. Bahkan saya adalah orang yang sempat ngomong milih Jokowi masuk surgawi. Saya dipanggil polisi loh, penyidikan itu. Nah, tapi akhirnya yang terjadi apa ya? Udah kan kolaborasi, rekonsiliasi antara Pak Jokowi, Pak siapa? Dengan Pak Prabowo. Nah, jadi saya menanggapinya begini, simple. Pengangkatan Abdi Sleng sebagai direksi atau komisaris Telkom itu biasa-biasa saja, bukan yang luar biasa. Karena kapasitas Abdi Sleng, peran dia buat seniman Indonesia, itu sangat yakin banget Pak Jokowi bahwa Abdi adalah orang yang termasuk punya pengaruh besar memenangkan kedua ketika berhadapan dengan Prabowo. Mungkin kalau waktu itu Abdi mendukung Prabowo jadi presiden, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau dulu istilahnya katanya Pak Abdi Sleng ini pernah mau ditunjuk jadi menteri ekonomi kreatif, tapi dia merekomendasikan siapa namanya itu? Sandiaga. Bukan, yang sebelumnya. Oh, nggak apa ya.
Ya, bapaknya Serina kalau nggak salah. Oh, Bapak Serina. Iya, Kan pernah kan jadi iya benar ya. gitu. Jadi dirjen ya, dirjen. Menteri Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif. Nah, jadi kalau Abdi Sleng hanya sebagai direksi atau komisaris PT Telkom, menurut saya masih kurang kapasitas Jokowi memberi hadiah buat Abdi Sleng. Ini menurut saya gitu. Harusnya lebih lagi ya. Harusnya dia bisa menunjuk menteri atau bisa ditunjuk sebagai menteri. Seharusnya. Bahkan apalagi saya gitu kan, mungkin peran saya dibanding Abdi lebih besar baik dalam pengalaman maupun pendidikan. Jubir Jokowi. Tapi saya pikir adalah belum nasibnya, karena pernah saya ngomong sama Erick Thohir, saya dapat apa nih? Saya bilang gitu. Erick Thohir bilang, harus Pak D, katanya. Pak D siapa? Pak Jokowi. Ini harus Pak Jokowi nunjuk. Dia udah nggak usah. Berarti kalau Pak Jokowi nggak nunjuk kita, berarti belum masuk daftar antri atau daftar tunggu, selesai gitu ya. Jadi saya hanya menilai begini aja, Pak Menteri. Kalau Pak Menteri diberi kepercayaan tanpa melihat rekam jejak seseorang, ya berarti kan itu kan urusan Pak Menteri dong. Nanti coba lihat kalau Pak Menteri hanya menilai dikasih begini, kemudian bekas-bekas direksi perusahaan rekam jejak Pak Menteri, teman-teman Pak Menteri yang jadi komisaris semua ya sama aja. Ya menurut saya kan semua orang sini kan punya peran, bukan hanya untuk mengangkat Pak Jokowi jadi presiden kedua kali, tapi ingin membangun kemakmuran seperti alibi Pak Menteri mengatakan gini, seniman kena krisis pandemik. Kemudian untuk mengangkat seniman ditunjuklah Abdi kan seperti itu. Betul. Apakah harus untuk mengangkat seniman harus dengan seorang seniman jadi itu kan tidak. Contoh kalau misalnya yang kena pandemik itu adalah pelacur, pekerja seks komersial, apakah nanti ada ide menjadikan salah satu wakil pelacur untuk menjadi komisaris di PT apa gitu kan? Tidak seperti itu. Nah, tapi kalian harus benar-benar serius mencari orang yang profesional, yang serius bekerja, bukan akibat dekat-dekat ini tidak, tapi yang mau mengorbankan waktu, tenaga pikirannya buat bangsa dan negara ini gitu. Bukan menciptakan satu hal kehebohan seperti ini, apalagi berdampak jatuhnya harga saham sebuah perusahaan badan usaha milik negara. Nah ini kita kalau kaitkan dengan undang-undang BUMN, di situ kan dijelaskan bahwa profesionalitas juga salah satu indikasi untuk syarat masuk di jajaran komisaris BUMN itu. Artinya orang yang masuk di sini dia paham masalah tentang pekerjaan yang akan dia lakukan di situ gitu loh. Gimana nih masalah Ya kalau saya lihat sekarang beda ya. Pada zaman SBY dulu itu komisaris maupun direksi itu nggak jadi rebutan. Itu kewenangan penuh dari Menteri Badan Usaha Milik Negara. Tapi sekarang banyaknya bonus dengan gaji besar itu jadi rebutan. Bahkan ada orang anggota dari tim KSP, dia bisa jadi komisaris di beberapa perusahaan. Ada berapa orang. Jadi digunakan untuk mendapatkan gaji-gaji yang double-double nih mereka ini kan. Coba dicatat. Hanya orang-orang itu saja gitu. Gitu. Nah makanya saat inilah saya mengatakan tidak usah kita masuk terlibat di sini gitu. Biar masyarakat menilai gitu. Bahwa negara ini dibuat seperti negara mereka, milik oligarki, milik kekuasaan yang sifatnya feodal itu yang terjadi gitu. Ya, sehingga kalau suatu saat atau kita rasa dampak 2-3 tahun mendatang kita menderita, ya. Apakah hal-hal seperti ini dalam kepemilihan atau baik partai maupun penguasa saat ini, apakah masyarakat bisa tidak menutup hati ya, tapi bisa membuka mata dan hatinya dalam memilih gitu. Ini kan sudah satu contoh gitu menurut saya, orang-orang yang ya terlihat seperti ini kira-kira. Nah, yang jadi persoalan sekarang dengan masuknya Sleng itu kan tadi saya katakan bahwa sampai komentar dari corporate secretary PT Telkom itu bilang memang akibat masuknya Abdi Sleng sehingga jatuh sampai 3% itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya bagaimana kedepannya ya
bagusnya gimana kedepannya, saran dari yang masuk di direksi atau komisaris itu, ya dari grup kita ada juga Pak Profesor Masudi, mantan rektor Perbanas. Ya, terus yang mantan dirjen Bappenas juga, dia menteri Bappenas itu di sana. Menarik karena beliau juga ahli cyber kan, ahli semua. Tapi belakangan Abdi masuk ini orang berpikir kok seniman masuk tiba-tiba. Iya, itu yang jadi komentar. Tapi menurut saya sih, kalau pernyataan dari Pak Erick Thohir, ya yang dapat mengalami krisis ini kan seniman juga, untuk mengangkat seniman. Mungkin banyak konten-konten apa gitu yang bisa akibatnya misalnya RBT, atau selama ini mungkin direksi itu menutup jalur manggung gitu kan. Nah, itulah perannya katanya Adi sebagai pengawas dan mungkin sebagai polisi untuk membuat kesejahteraan daripada seniman. Pikirannya begitu. Jadi kan gini, dulu Pak Erick Thohir itu pernah berkomentar di media massa bahwa dia akan membersihkan praktek-praktek semacam ini asal main angkat aja gitu. Dia ingin menyatakan bahwa yang berhak untuk duduk di komisaris dan direksi adalah orang-orang profesional yang menguasai masalah. Ya, tapi kalau orang-orang profesional itu adalah bagian daripada keterkaitan dengan kekeluargaan maupun bisnisnya dia, dan pernah jadi direksinya dia, direksi komisarisnya dia, yang nggak ada bedanya gitu. Sama aja. Ya, dan bukan juga ini harus dibagi-bagi buat partai ini sekian, nggak perlu. Tapi bagaimana dia bisa membuktikan bahwa ketika dia jadi menteri, semua badan usaha kita ini bagus. Gitu. Ya kan? Tapi yang terjadi kan masa pandeminya nggak sulit. Betul. Dikit lagi kita akan mencapai keterpurukan ekonomi yang menurut saya. Dan sudah terpuruk. Ya, sangat terpuruk. Sangat banget. Iya. Gitu loh. Nah, sekarang maksud saya tiba-tiba minus kita. Dibuat seperti saat ini, kemudian apalagi saham turun, ya menurut saya sangat prihatin lah gitu. Kenapa nggak langsung aja Menteri BUMN merangkap sebagai komisaris? Kan dia kan jago tuh. Dulunya seperti itu. Dulu undang-undang BUMN dulu itu setiap menteri itu menjadi komisaris jadi dia dapat gaji selain menteri juga dapat gaji komisaris. Nah, sekarang praktek itu udah tidak di undang-undang BUMN yang baru, udah nggak ada lagi gitu loh. Tidak otomatis gitu. Dan banyak sekali orang yang bekerja yang lebih bagus, lebih hebat lagi membantu Pak Jokowi dulu yang tidak kedengaran dan tidak nyampe gitu. Hanya sebagian tertentu aja gitu. Nah, ini Bung Farhat, untuk kedepannya BUMN kita ini supaya ya maju atau berkembang lah dengan baik sehingga bisa mendapatkan income negara, istilah artinya dia bisa menopang APBN negara. Apa saran-saran Bung Farhat untuk kedepannya BUMN ini? Wah, kalau ide gitu ya, kebetulan memang bukan bidang saya untuk menjadi Menteri BUMN. Bagaimana meningkatkan penghasilan, keuntungan daripada perusahaan-perusahaan ini. Yang paling utama itu adalah integritas daripada para pelaku-pelaku direksi nanti ini gitu. Terutama mereka ada orang-orang yang terkenal jujur gitu. Kemudian pengawasan. Gitu. Pengawasan yaitu dilibatkan KPK. Nah, kemudian mesti kontrol, check and balance gitu. Kemudian betul-betul nggak ada kaitan dengan politik kekuasaan gitu. Politik karena ini menyangkut ekonomi rakyat loh. Kalau hanya digunakan untuk menebeng mendapat keuntungan, mereka serasa yang jadi tim sukses ini kan orang-orang yang kaya dan mampu gitu. Harusnya mereka cukup diberi izin tidak dipersulit, diberi bisnis pinjaman, silakan bukan juga mau merangkap sebagai kekuasaan di situ. Itu saya lihat gitu. Jadi bahkan kalau bisa, kalau perlu nggak usah ditunjuk menteri, langsung presiden nunjuk orang-orang hebat gitu. Sehingga kalau mereka korupsi berarti presiden yang korupsi. Sehingga tanggung jawab moralnya mereka itu beban ya. Gue ditunjuk presiden berarti gue nggak boleh macam-macam. Betul. Kalau nggak presiden yang jatuh gara-gara gue yang korupsi, presiden yang sikat gue dengan alatnya yaitu polisian maupun kejaksaan dan KPK. Kira-kira seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih. Bung Farhat ini kan ditunjuk sebagai jubirnya Jokowi waktu kampanye dulu, bicara Jokowi, kalau ada sekian puluh orang gitu ya, 90 orang gitu. Nah, suatu saat nanti kalau Bung Farhat diangkat jadi salah satu komisaris BUMN, gimana?
Ya kalau memang dibutuhkan, diperlukan ya, artinya ditunjuk dan tiba-tiba itu sesuai bidang saya. Misalnya dia fokus di sini ada persoalan hukum, ya nggak ada masalah gitu. Karena memang peran kita harus di situ. Bidang hukumnya, komisaris yang bidang hukumnya. Untuk memperbaiki regulasi dan lain sebagainya. Kemudian aturan-aturannya. Atau mungkin nanti ada satgas anti korupsi. Ntar saya ajak Bang Herman kan. Karena Bang Herman ini kita kenal juga, memang pernah membela koruptor, tapi dia nggak suka sama koruptor, kira-kira seperti ya, begitu. Betul. Nah jadi ya, tapi agak tipis kemungkinan sekarang gitu, karena memang ya itulah, selama masih yang diambil itu kan gerbong sekarang. Betul. Walaupun Sandi dulu lawan politik, tapi kan sekarang Sandi itu adalah bagian dari Erick Thohir, Muhammad Lutfi, mereka orangnya situ gitu. Jadi siapa-siapa yang bisa dekat dengan mereka inilah yang akan menjadi, baik dalam hal bisnis, kekuasaan, bahkan nanti kita lihat aja di contoh Ketua Kadin nih. Ketua Kadin yang dipilih ini sekarang udah kelihatan. Lawannya anaknya Bakri, nah, sekarang melawan beberapa calon yang didukung India oleh Bakri, nggak salah. Bahlil, Ketua BKPM, Menteri Investasi, dan Pak Lutfi, Muhammad Lutfi. Itu udah dibawa kemana-mana, jadi kelihatan menteri aja berpolitik, ya, karena walaupun pengusaha tidak berpolitik, tapi itu merupakan bagian dari politik dan kekuasaan gitu, menyangkut geng gitu. Ya artinya gini lah, orang-orang politik boleh lah masuk di komisaris dapat jatah, tapi sesuai dengan profesionalisme gitu, maksudnya gitu ya. Ya, enggak, itu udah bakat dari dulu, namanya geng-geng itu. Nanti mereka ada masanya gitu. Menurut saya ini teman-teman saya semua. Sadarkanlah gitu. Udah, lu ikut ngurus menteri perdagangan, menteri investasi, nggak usah lagi ngurus siapa di sini. Ya pasti ada perlawanan. Ketika nanti ribut kan nanti ada geng blok-bloknya gitu. Ya mungkin saat ini kalian berkuasa, tapi suatu saat umpamanya saya yang berkuasa, tiba-tiba saya jadi presiden negeri ini gitu kan. Pasti saya anggap saya akan mengajari apa yang kalian lakukan itu dulu adalah tidak hanya mengingkari orang-orang yang membantu Pak Jokowi, tapi mengingkari rakyat. Betul. Nah, menurut saya orang mereka itu pasti akan saya jadikan target utama untuk menghukum mereka yang dulu diberi amanah tapi tidak amanah. Oke. Demikianlah wawancara kita dengan Bung Farhat ya hari ini yang masalah pengangkatan Abdis Leng ini. Bung Farhat, saya terus terang mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya dan bisa bersedia diwawancarai di rumahnya ini. Dan ini foto ini saya ini bisa calon wakil presiden nih kuliah. Kalau partai pandai masuk ini. Terima kasih Bang Farhat, terima kasih. Salam Covid.